Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelsa Junisa Sikar dari kelas 2B. Saya ingin mempresentasikan tugas 3 pendidikan anak di SD. Soal yang pertama yaitu kewajiban anak atau kontekstual. Tugasnya yaitu identifikasi satu kasus nyata atau skenario umum di kelas Anda di mana seorang siswa menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya atau sebaliknya dalam video tersebut. Ceritakan kasus tersebut secara singkat. Jelaskan kewajiban anak apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut berdasarkan teori yang Anda pelajari. Berikan solusi bagaimana guru membimbing anak tersebut untuk memahami kewajiban tanpa merasa tertekan. Oke, saya berikan satu contoh ya. Di kelas 5 SD, Erpan beberapa kali terlambat mengumpulkan hasil tugas kelompok dan sering tidak menghadiri rapat kelompok. Akibatnya, beban kerja Erpan jatuh ke teman-temannya. Ketegangan muncul ketika tugas direkap nilai dibagikan. Guru pernah menegur Erpan di depan kelas sehingga ia tampak malu dan pasif. Yang kedua, analisis kewajiban anak. 1. Kewajiban akademik, mengikuti proses pembelajaran, menyelesaikan tugas tepat waktu, aktif berpartisipasi. Yang kedua, kewajiban sosial, sosiologis, menghormati teman dan guru, bekerja sama dan tidak mengganggu proses belajar. Yang ketiga, kewajiban bertanggung jawab, mengambil peran sesuai tugas kelompok, memberitahu bila ada kesulitan. Yang ketiga yaitu solusi bagaimana guru membimbing Erpan tanpa membuat Erpan merasa tertekan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pendekatan individual non menghakimi. Ajak bicara privat, gunakan pertanyaan terbuka, apakah yang membuatmu sulit untuk ikut berperan? Dengarkan hambatannya, masalah di rumahnya atau tugas menumpuk. Yang kedua, fokus pada penguatan positif. Berikan pujian untuk kontribusi kecil kepada Erpan. Gunakan reinforcement. Terima kasih sudah menyelesaikan bagianmu hari ini. Yang ketiga, keterampilan sosial dan manajemen tugas. Ajarkan pembagian tugas yang jelas dalam kelompok. Ada yang mencatat, presentasi, atau yang mengumpul. Yang keempat, modeling dan pembelajaran sosial. Tampilkan contoh perilaku kerjasama yang lewat demonstrasi guru atau siswa yang menjadi model. Jika ada kelainan, maaf ya, berikan kesempatan memperbaiki dan meminta maaf di suasana yang mendukung, bukan hinaan di depan umum. Yang keenam, libatkan orang tua bila perlu. Jika akar masalah dari rumah, adakan komunikasi singkat dengan orang tua dan tawarkan strategi dukungan di rumah. Yang ketujuh, evaluasi dan monitoring. Catat perkembangan Erpan tiap minggu dan berikan umpan balik konstruktif pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2 tentang konvensi hak anak atau KHA. Mengkategorikan hak anak menjadi 3 kategori utama, biasanya dikenal dengan 3P, yaitu provision, protection, dan participation. Untuk tugasnya yaitu ambil 3 contoh foto dari kegiatan sehari-hari di lingkungan keluarga atau sekitar. Yang pertama, tunjukkan contoh kegiatan yang mewakili kategori penyediaan atau provision. Yang kedua, tunjukkan contoh kasus yang membutuhkan perlindungan atau protection. Yang ketiga, tunjukkan contoh kegiatan yang memfasilitasi partisipasi atau participation anak. Jelaskan masing-masing visual tersebut dengan mengaitkan pada 3 dasar kategori konvensi hak anak atau KHA. Yang pertama, untuk kategori penyediaan atau provision, saya ambil contoh gambar di samping, yaitu penyediaan orang tua kepada anak untuk makan makanan yang bergizi.
Orang tua yang menyediakan makanan bergizi kepada anak berarti mereka memenuhi hak anak atau kebutuhan dasar, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dalam Konvensi Hak Anak atau KHA. Hal ini termasuk dalam kategori provision atau penyediaan. Dengan memberikan makanan sehat setiap hari, orang tua sedang memastikan bahwa hak anak atas kehidupan yang layak, nutrisi, dan kesehatan terpenuhi. Tindakan sederhana seperti menyiapkan sarapan sehat atau mengingatkan anak minum air putih juga termasuk bagian dan pemenuhan hak tersebut. Itulah tadi keterkaitan antara Konvensi Hak Anak atau KHA di dalam kategori provision atau penyediaan. Untuk kategori yang kedua, partisipasi atau participation, saya ambil contoh gambar di samping, yaitu partisipasi anak dalam memilih menu makanan. Hak partisipasi berarti anak berhak menyampaikan pendapat, ide, dan keinginan dalam hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, termasuk apa yang ingin ia makan. Ketika anak diberi kesempatan memilih menu makanan, misalnya memilih lauk, menentukan ingin makan sayur apa, atau memilih menu sarapan apa, hal ini menunjukkan bahwa suara anak dihargai, anak belajar bertanggung jawab, dan mendukung tumbuh kembang anak. Contoh sederhana di kehidupan sehari-hari yaitu orang tua bertanya, "Kamu mau makan ayam bakar atau ikan?" Nah, di situ terjadilah partisipasi antara anak dan orang tua. Itulah hubungan antara Konvensi Hak Anak dan partisipasi atau participation. Untuk selanjutnya, yang ketiga, kategori perlindungan atau protection. Saya ambil contoh gambar di samping, yaitu orang tua antar jemput anak yang sekolah. Perlindungan itu sendiri berarti anak harus dijaga dari segala bentuk bahaya, kekerasan, dan risiko yang dapat mengancam keselamatan mereka. Ketika orang tua menjemput anak setelah pulang sekolah, hal itu menunjukkan bahwa anak dilindungi dari risiko di jalan, memberikan rasa aman, dan mencegah kekerasan dan eksploitasi. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya, tentang perlindungan anak dan pandangan Myers kontekstual. Menurut Myers, keberhasilan pendidikan dan perlindungan anak bergantung pada sinergi berbagai pihak, keluarga, masyarakat, pemerintah, atau sekolah. Tugasnya yaitu 1. Buatlah diagram atau peta konsep sederhana yang memetakan siapa saja pihak yang saat ini sudah berperan aktif dan siapa yang belum maksimal perannya di sekolah tersebut berdasarkan teori Myers. Yang kedua, berikan argumen kritis Anda dalam video. Mengapa peran salah satu pihak tersebut, misalnya orang tua atau masyarakat, sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital saat ini. Yang ketiga, jelaskan bagaimana seharusnya kolaborasi ideal antar pihak tersebut terjadi. Lanjut ke jawaban yang pertama, yaitu saya akan menampilkan peta konsep sederhana tentang perlindungan anak. Oke, untuk yang saya beri tanda betul berarti tandanya aktif. Yang saya beri tanda silang berarti perlu ditingkatkan atau sering kurang aktif. Alasan orang tua harus aktif dalam perlindungan anak, yaitu orang tua adalah pelindung utama anak. Sejak anak lahir, orang tualah yang bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak. Tidak ada pihak yang lebih dekat dan mengenal anak sebagai orang tua. Orang tua paling memahami kebutuhan dan perubahan perilaku anak. Orang tua mengontrol lingkungan rumah dan digital. Untuk alasan sekolah atau guru harus aktif dalam perlindungan anak, yaitu anak menghabiskan separuh harinya di sekolah. Karena banyak waktu ada di sekolah, guru adalah pihak yang paling sering melihat perilaku anak saat berinteraksi. Guru juga memiliki tanggung jawab pendidikan dan pengawasan. Guru menjadi role model dalam
memberi rasa aman. Guru menyaksikan interaksi sosial anak. Sekolah juga memiliki aturan dan kebijaksanaan perlindungan anak. Tanpa peran aktif guru, kebijakan ini tidak berjalan, sehingga peran guru sangat vital dalam melaksanakan perlindungan anak. Untuk pemerintah, masyarakat, platform digital, dan layanan kesehatan perlu ditingkatkan karena untuk yang pemerintah, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Program perlindungan anak butuh dana besar. Tidak semua daerah punya anggaran cukup. Untuk masyarakatnya, alasannya kurangnya pemahaman tentang hak anak. Banyak orang belum sadar bahwa anak punya hak yang harus dilindungi. Takut akan konsekuensi sosial, misalnya takut dimusuhi tetangga atau keluarga yang dilaporkan. Untuk platform digital, mengapa perlu ditingkatkan? Karena konten terlalu banyak. Platform sulit memfilter semua konten yang berbahaya untuk anak. Dan untuk layanan kesehatan, alasannya perlu ditingkatkan yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga, misalnya antara Puskesmas dan dinas sosial, sehingga kasus anak tidak ditangani maksimal. Dan juga mungkin tenaga kesehatan terbatas, dokter atau perawat kadang kewalahan sehingga fokus pada penyembuhan, bukan perlindungan anak secara menyeluruh. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mengapa peran orang tua sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital saat ini? Yang pertama, kontinuitas lingkungan protektif. Perilaku anak di sekolah dipengaruhi lingkungan rumah. Tanpa keterlibatan orang tua, kebijakan sekolah mudah terputus. Yang kedua, pengawasan penggunaan teknologi. Banyak resiko akses konten berbahaya, cyberbullying, grooming terjadi di luar jam sekolah. Orang tua perlu memahami dan mengawasi penggunaan gadget. Yang ketiga, pembentukan literasi digital dan nilai. Orang tua berperan model perilaku digital sehat, privasi, etika berkomunikasi. Yang keempat, deteksi dini masalah psikososial. Perubahan perilaku sering terlihat pertama kali di rumah. Orang tua yang pekat dapat bekerja sama dengan guru lebih cepat. 5. Kapasitas sumber daya. Orang tua bisa berkontribusi sumber daya non-akademik, waktu, dukungan, atau emosional yang tidak bisa sepenuhnya disediakan di sekolah. Untuk jawaban yang ketiga, kolaborasi ideal antar pihak. Langkah konkret. Yang pertama, mekanisme komunikasi rutin. Jadwalkan pertemuan berkala. Pertemuan orang tua, guru tiap 6-8 minggu. Dan salurkan komunikasi cepat WhatsApp grup kelas dengan aturan etika. Yang kedua, pembagian peran yang jelas. Yang di sekolah, kebijakan pendidikan literasi digital, monitoring di lingkungan sekolah. Untuk yang orang tua, pemantauan di rumah, penguatan aturan penggunaan gadget, dukungan emosional. Yang ketiga, komite dan masyarakat, dukungan sumber daya, program pencegahan kekerasan. Yang keempat, dinas pelatihan, program perlindungan, pelaporan kasus. Untuk yang ketiga, program literasi digital dan perlindungan bersama. Yang keempat, prosedur pelapor dan rujukan. Yang kelima, monitoring dan evakuasi bersama. Laporan tiwulan tentang kasus atau insiden dan tidak lanjut. Rapat evakuasi untuk perbaikan. Jadi, peran orang tua sangat krusial karena banyak ancaman di era digital terjadi di rumah. Akses internet tanpa pengawasan. Tanpa literasi digital pada orang tua, anak rentan mengekspor data pribadi, menjadi korban cyberbullying atau mengakses konten berbahaya. Maka, kolaborasi aktif antar sekolah dan orang tua berupa edukasi digital atau penggunaan gadget dan jalur komunikasi yang jelas sangat diperlukan. Terima kasih, itu tadi